Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Gue lagi di parkiran Indosiar, bentar lagi masuk ke studio. Gue mau share tentang ketidaksetujuan gue dengan judul yang dibuat sama wartawan di portal FIFA itu ya gitu. Karena kalau memang itu untuk menarik orang agar mengklik, ya tentu sudah dikalkulasi juga bagaimana resikonya ya. Dan kalau ternyata dampaknya dia sekarang narik akunnya dulu, kemudian jadi viral dengan hujatan yang di atas 80%, ya berarti strateginya berhasil, yang menurut gua nggak banget. Tapi kalau ternyata ini jadi sebuah blunder karena mereka nggak sangka sampai segitunya, ya berarti harus ada perubahan yang ada di media itu. Dan netizen benar-benar melihat jejak digital ya, gimana beberapa judul-judul yang lain juga ternyata sangat clickbait. Masalah kaki yang ngangkang, kemudian juga tentang pose-pose apalah, pakaian dan lain sebagainya, yang ternyata sebenarnya kalau dilihat dari isinya nggak gitu loh. Belum lagi latar belakangnya akhirnya dilihat dia kuliah di mana dulu, jurusan apa, sampai dibahas semua. Tentu itu bebannya nggak bisa ke dia sendiri ya, sudah tentu ada yang approve tulisan itu, judul itu. Juga mungkin ada yang justru meminta dia, dan mungkin beberapa wartawan yang lain atau penulis yang lain memang mencari angle clickbait yang kontroversial. Nah ini sudah banyak memang dilakukan oleh banyak media gitu, tapi menurut gua kemarin kebablasan ya, dengan kata-kata yang Praven Jordan Melati merusak reputasi bulu tangkis Indonesia atau reputasi ganda campur Indonesia. Ya tentu saja itu sangat menyakitkan buat pebulu tangkisnya. Juga menjadi sebuah hal yang membuat pemain-pemain lain pun akan punya keparnoan ya, bahwa kita udah latihan, kita udah bertanding, kita udah mencoba, loh kok masih digituin gitu. Apalagi yang lain-lain nih yang belum sampai ke level si Ucok sama Melati gitu, sama Meli gitu kan. Tentu kan akan membuat atlet-atlet kita juga serba salah ya. Gua nggak tahu juga misalnya gaya bahasanya Eko minta maaf karena dia akhirnya belum bisa juga dapat emas. Ya tentu mungkin kita malah yang harus minta maaf kalau ternyata selama ini ada yang harusnya bisa lebih diberikan kepada dia dalam persiapan, dalam fasilitas, tapi itu belum dia dapatkan gitu loh. Jadi balik lagi ke wartawan tadi, ya menurut gua untuk clickbait semua sekarang sah-sah aja, tapi harus sekalian gitu. Maksud gue kalau emang jelas mau ngambil angle merusak nama baik Indonesia, isinya harus begitu dong sekalian, supaya akhirnya bisa ditelaah isi tulisannya itu kira-kira kalau dikaji bener nggak merusak gitu. Jangan judulnya merusak nama baik udah diklik, atau isinya normal-normal aja, baik-baik aja gitu. Jadi jangan kayak berani di judul doang gitu loh. Walaupun itu juga akan kontroversi karena dari judul akhirnya dari tulisannya nyambung dan pasti akan rame. Tapi kalau memang ada landasan alasan yang jelas, pasti ada yang bisa lebih nerima. Nah sekarang dia dihujat dari seluruh netizen, dan sampai dicek tulisan-tulisan dia yang dulu, dicek latar belakangnya. Ya karena antara judul yang kontroversi itu dengan isinya beda gitu. Jadi ya ternyata isinya begini. Jadi kayak lo mau kabur aja gitu. Enggak kok, isinya
baik-baik kok, cuma judulnya aja. Nah, gue nggak tahu aturannya gimana dari sisi kode etik jurnalisme atau jurnalistik, tapi gue rasa perlu juga dikaji ya sama asosiasi dari lembaga jurnalis online atau lembaga wartawan lah, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan sebuah pencerahan, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah hal-hal yang seperti ini. Dan ada misalnya ada dewan etik atau apa, ya harus dipanggil, menurut gue harus dipanggil dan menjadi contoh buat yang lain-lain kalau akhirnya membuat hal-hal yang seperti yang dia buat gitu. Jadi mohon kepada dewan kode etiknya dari profesinya, saya rasa perlu dipanggil. Apa yang harus kemudian dilakukan, adakah hukuman atau ada teguran atau hanya mendengar penjelasan, saya pikir itu wewenangnya ada di lembaga tersebut. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah pembelajaran ke depan, menjadi guidance gitu loh untuk hal-hal yang seperti ini lagi. Tapi kalau hanya dapat teguran dari netizen, dia hapus tulisannya, dia ganti, itu kan akan muncul lagi hal-hal seperti itu. Jadi gue nggak tahu, gue belum pelajari kemanakah kalau wartawan online seperti itu berafiliasi, tapi gue rasa asosiasinya ada. Tolong lakukan tugasnya rekan-rekan yang ada di bagian Dewan Kode Etik, panggil dan update kepada kami masyarakat apa yang dilakukan kepada wartawan tersebut. Itu aja kalau dari gua, karena kita tahu ada pansos, ada gendong-gendongan, ada clickbait. Itu semua dengan keadaan seperti sekarang sah-sah saja, tapi gue rasa tetap harus ada batasannya. Apalagi media ini kan bukan media anonim yang kalau dicek kita nggak tahu adminnya siapa. Media ini kan media yang terdaftar, terregister, dan salah satu grup media besar ya, yang tentu bisa dicek semua dewan, bisa dicek semua struktur organisasinya gitu, siapa-siapa saja yang ada di sana, untuk bisa menjelaskan kepada kami masyarakat, kami juga pencinta bulu tangkis, dan terutama lagi adalah kepada Praven Jordan dan melatinya. Kalau memang mereka merasa itu sudah tidak tepat, saya rasa sangat baik kalau mereka pun menyampaikan hal-hal yang sepatutnya dari kebablasan tulisan itu kepada dua atlet kita tersebut. Semoga itu yang bisa dilakukan, supaya nggak cuman ganti tulisan, hilang ya udah terus bikin lagi kayak gitu, bikin lagi kayak gitu, ya nggak ada selesai-selesainya kan. Dan ini juga berhubungan dengan yang sekarang memang juga lagi rame, yaitu mental health dari digital gitu. Nah, lucunya biasanya yang bikin sakit mentalnya itu adalah netizen kepada seseorang kan. Nah, kalau kasus ini terbalik, yang membuat mental healthnya terganggu tuh karena judul dari sebuah media yang cukup besar kepada atlet kita, dan itu tentu mengganggu dia. Tapi untungnya itu tidak membuat gulungan yang akhirnya setuju dengan judul itu dan menyerang si atlet kita. Yang terjadi adalah gulungannya kemudian malah mensupport atlet kita bahwa dia tidak patut untuk dikatakan seperti itu, dan akhirnya gulungannya malah nyerang ke media tersebut. Bahkan yang sebenarnya bisa memang lebih objektif untuk menilai, untuk mengomentari, karena sempat ada juga kekurang gregetan mainnya si Praven sama si Melati, malah akhirnya tertutup karena judul media itu. Karena sebenarnya kalau tidak ada judul media itu, mungkin akan ada perimbangan juga antara yang mengapresiasi dengan yang sedang mengkritisasi, karena yang sempat dikritik juga kan, karena permainannya nggak greget, permainannya nggak maksimal. Tapi gue rasa kalau itu yang terjadi, keseimbangan antara yang mengkritik dan tidak mengkritik, itu sah-sah saja. Dan sebagai public figure, dalam hal ini atlet, ya
harus bijak untuk bisa melihat itu. Apakah perlu dibuka komennya, ataukah mau meneruskan ada di sosmed, ataukah kira nggak usah mau main sosmed. Itu sih sah-sah aja. Tapi memang kalau untuk yang judul seperti itu dari media saya rasa nggak pas lah ya. Oke, gitu aja. Dan saat ini tayang sepertinya Ahsan dan Hendra sudah bermain di babak semifinal. Mudah-mudahan mereka dapat lolos ke babak final karena lawannya sangat tangguh, yaitu yang ngalahin Minions juga kemarin. Oke, itu aja dari gua. Dan jangan lupa untuk kasih komen, share, like, komen juga di channel Radut Valen. Oke, see you.